Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi, nama lengkap Evi Familia. Bisa dibilang pegiat lingkungan lah ya, karena banyak melakukan, saya dan teman-teman berkolaborasi di beberapa komunitas untuk melakukan edukasi hidup minim sampah. Hidup minim sampah itu bukan sesuatu yang teoritis ya, jadi hidup minim sampah itu harus dilakukan. Pencegahan sampah masuk ke dalam rumah, bahasa kerennya refuse, reduce, reuse gitu kan. Itu udah kita lakukan. Terus kemudian kita juga fokus mengolah. Kalau tidak bisa lagi dihindari sampahnya, kita fokus di mengolah gitu. Makanya untuk yang sisa organik kita lakukan composting, dari mulai ada kotak kompos, ada juga komposter hidup. Kita sedang melihara maggot untuk ketahanan pangan untuk pakan ikan sehari-hari. Volume sampah terbesar di DKI, di Indonesia terutama ya, kalau kita lihat data statistik sampah terbaru itu memang paling besar itu dari sampah rumah tangga. Pernah bikin quote, hidup minim sampah itu adalah sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Ya, kita pengen mewariskan bumi yang lebih sehat buat anak keturunan kita nanti. Nama saya Herlita Jayadianti, biasa dipanggil Lita, umur 43 tahun, status menikah, ibu rumah tangga dengan 2 anak. Ya, saya ingin semua anak mendapatkan haknya akan pendidikan, mendapat pendidikan yang baik, pendidikan yang layak, pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya anak-anak dari kalangan menengah ke atas, anak-anak miskin kota pun juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi itu yang mendasari kami terpanggil untuk membuat sekolah Gajah Wong, mengajar, mengabdi di sini ya, agar anak-anak ini juga punya masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan sama seperti anak-anak yang lain. Kendala yang terbesar adalah mengurus legal formal. Jadi sekolah ini sampai hari ini itu kesulitan mengakses bantuan, mengakses bantuan-bantuan dari pemerintah dan sebagainya itu karena kami terkendala legal formal. Maka sekolah ini 12 tahun berdiri itu ya memang tanpa bantuan dari pemerintah, tanpa donatur yang tetap, tanpa funding dan sebagainya, itu ya karena masalah legal formal. Bukan kami tidak berusaha, kami sudah berusaha mengurus dengan berbagai cara. Bahkan di dinas pendidikan pun kami segala macam pintu sudah kami coba. Teman-teman silakan main, silakan belajar di sini. Kami itu ada sampai hari ini, salah satunya karena punya banyak jaringan, punya banyak link. Jadi kami nggak merasa sendiri gitu. Jadi sebenarnya ketika bicara itu kan nggak melulu bicara uang ya. Kita punya jaringan, punya hubungan kekeluargaan yang baik, punya ya tim seperti ini yang baik, relasi yang baik, itu kan sebenarnya sudah keuntungan buat sekolah ini gitu. Fitri Susilowati adalah Kartini asal Balikpapan yang mendedikasikan diri pada pendidikan anak usia dini. Selama 28 tahun berkarya, rasa cinta dan sayangnya terhadap dunia anak-anak tak pernah luntur. Bagi Fitri Susilowati, pendidikan bagi anak usia dini sangat penting karena merupakan masa krusial pembentukan mental dan karakter seseorang. Hingga saat ini, terdapat 7 PAUD yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Kalimantan Timur yang telah ia bangun dan kelola. Pandemi COVID-19 tak lantas membuat langkahnya terhenti. Di tengah pembatasan sosial, ia memberikan edukasi mengenai berbagai aktivitas di rumah yang dapat dilakukan orang tua bersama anak. Salah satunya membuat olahan kue bolen. Dengan pendekatan yang kreatif ini, motorik, kreativitas serta emosi anak dapat diasah. Hal baik lainnya, olahan kue bolen tersebut sangat laris dijual. Ia merupakan pendiri komunitas Kudapan Etam Samarinda, wakil ketua gerakan pemasyarakatan minat baca Kaltim, dan pengurus organisasi masyarakat sadar wisata. Nama saya Ana Rohana Salama. Saya lahir di Cilacap 20 April tahun 1974. Saya mulai mengolah sampah, membawa ke TPA, dan mengumpulkannya. Tapi semakin ke arah sini saya merasa tidak kuat. Akhirnya saya kembali ke rumah
dan mengelola sampah secara lebih mandiri. Dan saya menemukan maggot sebagai sahabat saya untuk bisa menguraikan sampah menjadi sesuatu yang berharga. Sampahku adalah tanggung jawabku. Di dapur, bapak dan ibu serta keluarga bisa bekerja sama. Setelah memasak atau setelah membeli sesuatu, kita pilahkan langsung. Sampah organik dipilah, lalu kita jadikan dalam satu wadah tersendiri. Habis itu jangan dibuang ke TPA. Kita kelola langsung, kita kasih sebagai pakan untuk belatung lalat pengurai sampah itu. Satu buah box maggot saja. Mereka mengelola limbah dari dapur, dikasih makan ke maggot, lalu maggot-maggot itu disetorkan kepada saya. Saya akan mengambil maggot yang sudah mereka pelihara. Setelah itu nanti saya kerjasama dengan para peternak ayam, saya kasih maggot itu untuk peternakan ayam. Jangan biarkan anak cucu kita mewarisi sampah dari apa yang kita lakukan sekarang. Banyak hal yang bisa kita berhentikan sekarang, khusus dengan sampah organik. Sampah organik dikelola oleh kita menjadi Kartini untuk merubah keadaan. Lalu anak-anak kita nanti akan mewariskan sifat dari ibu-ibu kita. Ke depan insya Allah sampah akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Selamat Hari Kartini, bergerak